Tadi pas aku ngeliat ke pintu, kan pintunya kebuka. Ya emang sengaja dibuka gitu biar asap rokoknya keluar gitu. Ada kaki jalan tapi cuma sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang subuh. Karena cerita ini aku rekam sekitaran jam 3:30. Oh iya, perkenalkan, namaku Rudi. Kali ini ingin membagikan sebuah atau beberapa cerita lah tentang pengalaman yang berkaitan dengan mistis, ya horor, gaib gitulah. Baik yang aku alami secara langsung atau temenku alami, tapi tempatnya di tempatku gitu. Nah, tempat yang pengen aku ceritain ini rumah kosan. Awalnya itu waktu perkuliahan mulai padat, terus tugas mulai banyak. Jadi temen tuh sering main ke kosan gitu. Kadang datang berdua, kadang bertiga, main ke kosan, istirahat sambil nungguin jam kuliah gitu. Di suatu hari ada temen namanya si Yono. Ya dia juga emang udah sering sih sebenarnya ke kosan, cuma baru kali itu tiba-tiba dia ngomong, "Ya Rud, uangmu sering hilang gak?" Terus nanya. Jadi aku nanya, "Kenapa emang?" Enggak apa-apa, sering hilang gak? Gitu deh. Enggak kok. Oh ya udah bagus, apa katanya. Jadi aku penasaran gitu loh, kenapa ini? Makanya langsung nanya, "Kenapa emangnya Yon?" Itu di sebelah banyak tuyul ya. Hah? Masa iya? Iya, banyak tuyul di sebelah. Gak tahu siapa yang punya itu, siapa yang melihara itu. Makanya aku nanyain, "Uangmu ada yang hilang gak gitu? Atau pernah kejadian hilang gak di kos gitu?" Ya aku bilang enggak. Oh ya udah, berarti mungkin waktu itu tuyulnya pas lagi lewat atau gimana gitulah. Atau juga siapa yang punya. Nah si Yono ini orangnya peka gitu terhadap hal-hal gaib. Kadang pun sering lihat gitu. Makanya waktu itu kebetulan mungkin dia bisa ngelihat. Terus dia nanyain gitu. Oh ya udah, anggap biasa aja gitu, selama nggak ganggu ya udahlah, aku bilang gitu. Oh ya udah kayak biasa gitu, ngeliatin buku, baca buku, ngerjain tugas kayak biasanya aja gitu di kos, makan. Ya udah nggak apa-apa gitu, kayak ya udahlah, mau ngapain lagi gitu. Mau diapain gitu. Nah selang berapa lama kejadian lagi, kayak temen yang lain yang sama-sama peka juga. Jadi aku punya temen tuh beberapa orang yang peka lah terhadap hal kayak gitu. Si Pras namanya. Dia juga sering main ke kosan sama si Yono gitu. Nah si Pras ini tiba-tiba sama gitu, ngarah ke luar gitu, ke tempat si Yono ngeliat si tuyul-tuyul waktu itu. Nah dia nanyain, bukan nanyain sih, kayak tiba-tiba ngomong gitu, "Wih,
kosmu ada yang jagain ya gitu. Jadi aku nanya, gimana maksudnya? Ya ada yang jagain gitu. Emang bisa ngeliat kamu? Ya gitulah katanya. Nah, emang apa yang kamu lihat? Tuh ada hitam tinggi besar. Jadi kayak rada takut juga gitu sebenarnya. Apalagi tiba-tiba dia ngomong gitu kan. Nah waktu itu sekitaran antara sore atau malam gitulah, lupa. Jadi ya rada kaget juga sih gitu. Sebelumnya kan gak pernah kayak gitu. Dan aku pun gak pernah keganggu atau digangguin gitu lah. Jadi ngomong kayak, kamu pernah ngeliat nggak atau apa gitu selama tinggal di kosan nih, atau digangguin? Oh enggak pras. Oh, ya udah, mungkin ini baiknya gitu atau penjaganya gitulah. Cuma deskripsinya yang dia bilang sih ya itu ada hitam tinggi gitu besar. Itu posisinya di jendela gitu. Jendela kamar kosan gitu kan, jendelanya cuma satu. Nah posisinya di situlah, pokoknya ke arah luar gitulah. Cuma karena rada kaget itu, makanya kayak jadi nanya-nanya, dia ganggu nggak atau gimana, serem nggak atau gimana lah. Oh enggak, tanya. Kalau kamu nggak pernah digangguin ya udah, berarti dia aman-aman aja gitu. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Nah lagian pun aku orangnya kayak acuh gitu. Mungkin takutnya sesaat atau kaget gitu. Habis itu ya udahlah, pikiran positif aja selama kita nggak ganggu atau ngapain mereka, ya udah. Itu yang kedua. Nah yang ketiga nih rada ekstrim juga sih, kayak ya seperti yang aku bilang tadi, kayak aku tuh punya beberapa teman yang peka. Nah selanjutnya nih kejadian lagi. Jadi ada rentetan kejadian gitu, bukan kejadian sih, kayak menampakkan gitulah. Tapi untungnya bukan aku yang ditampakin gitu. Jadi aku pun gak mau. Kalau waktu itu kejadiannya siang. Nah yang ngeliat nih si Hari. Hari ini ya teman satu kelompok gitulah, bisa dibilang geng lah, karena sering ngumpul keluar semuanya bareng gitulah. Nah di antara si Yono, Pras sama si Hari. Nah si Hari ini nih yang paling peka banget. Waktu itu siang ya. Ingat siang pokoknya kejadiannya. Oh iya, kosanku tuh 2 lantai. Di bawah ada 3 kamar, di atas itu ada 7. Jadi 7 itu pun terbagi jadi 2 tangga gitu. Jadi 4 di belakang, 3 di bagian depan, di lantai 2 itu. Nah posisi kosku tuh di lantai 2 di bagian belakang. Nah waktu itu si Hari sama anak-anak yang lain tuh main, temen gitu, main ke kosan. Pas waktu itu aku lagi turun. Kita beli rokok atau makanan.
soalnya waktu itu mau ngerjain tugas kan. Jadi aku turun ke bawah, tahu beli rokok atau makanan pokoknya itu. Nah, dari bawah ke atas, tiba-tiba teman-teman di kamar ini udah pada diem. Jadi kutanyain, kenapa tiba-tiba diem? Gak apa-apa gitu. Tapi kayak gak apa-apanya tuh kayak meragukan gitu. Jadi ngomong lah, kenapa? Tadi si Hari ngeliat kaki jalan gitu, tapi cuma sebelah. Maksudnya kaki jalan sebelah. Iya. Nah jadi akhirnya si Hari tuh ngomong, tadi aku ngeliat di depan pintu tuh ada yang jalan gitu. Kukirain kamu gitu, kan dari bawah. Enggak, baru naik ini aku bilang. Jadi, nah si Hari tuh ngomong, jadi tadi pas aku ngeliat ke pintu, kan pintunya kebuka. Ya emang sengaja dibuka gitu biar asap rokoknya keluar gitu. Ada kaki jalan tapi cuma sebelah. Ya kaget lah aku. Mana siang-siang lagi kan. Kok bisa gitu siang-siang? Makanya aku dari tadi sama anak-anak ini diem. Nah pas aku bilang ke anak-anak, nah si Ari ngomongnya gitu kan. Pas aku bilang ke anak-anak, langsung diem lah mereka. Kayak gak percaya gitu, ini siang-siang loh. Nah tapi si Hari ini emang udah terkenal peka gitu orangnya dari dulu. Iya serius dia ngomongnya gitu. Jadi si Hari ini sampai serius gitu, sumpah. Ada tadi kaki jalan sebelah tapi. Nah sama kayak si Yono sama si Pras nanyain, kamu pernah gak kayak digangguin atau apa gitu? Aku bilang enggak, serius enggak pernah. Jadi selama tidur atau ngapain sendiri situ pun gak ada apa-apa, gue bilang. Nah, tapi tadi ada kaki loh. Masanya cuma sebelah, dia bilang. Mau ketawa ya karena lucunya karena dia wajahnya jadi asem gitu kayak ketakutan iya, kayak heran-heran pun iya, jadi antara lucu sama kesian. Soalnya dia yang diliatin gitu kan, mana kaki lagi gitu. Tapi udahlah, bilang nggak apa-apa lah, kan cuma nampakin aja, mungkin dia pengen lewat atau gimana lah ya, kayak pikiran positif aja dah. Ngomong gitu sama anak-anak, udah lanjut aja, ngapain kayak gitu. Ya udah kayak udah biasa aja gitu ya, karena kita pun udah hal kayak gitu ya udah biasa aja gitu dah. Anggap aja positif dah. Yang penting kita nggak gangguin atau ngolok-ngolokin, atau yang penting jangan sombong, udah ngomong gitu. Ya udah. Jadi habis itu siang-siang ya udah biasa aja. Paling cerita ngobrol biasa aja lah gitu, ngerokok. Ya kayak nggak kejadian apa-apa gitu. Soal itu ya balik ke kampus gitu ya, karena emang waktu itu ada jam kuliah sore kalau nggak salah. Jadi waktu pulang dari kampus tuh malam aku. Pas keinget omongan tuh anak, omongan si Hari kayak, aduh,
jangan sampai lah aku diliatin, apalagi kaki sebelah lagi, aduh.